Ibu akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Jadi, ada yang sudah tahu lembaga sosial itu apa? Belum ya? Oke, langsung saja ya, Bu Fauzia jelaskan nih. Apa sih itu lembaga sosial? Nah ini, menurut Suryono Sukanto, ini adalah salah satu tokoh sosiologi ya. Ini kemungkinan nanti bisa muncul juga di soal seperti itu. Jadi menurut Suryono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok. Nah, inti dari lembaga sosial adalah terbentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam masyarakat. Jadi kalau apa ya namanya lembaga sosial itu sengaja dibentuk oleh masyarakat untuk apa? Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Oke, lembaga sosial sampai sini paham ya yang namanya lembaga sosial? Oke, nih. Nah, kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri lembaga sosial yang pertama itu memiliki fungsi dan tujuan yang jelas. Jadi sebuah lembaga seperti contohnya adalah sekolah ya, sekolah itu kan lembaga. Nah, itu harus memiliki fungsi dan tujuan yang jelas. Kalau sekolah berarti fungsi dan tujuannya itu apa? Ya, memberikan pendidikan agar apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah fungsi dan tujuan yang jelas, fungsi dari sekolah. Gitu. Oke, terus ciri yang kedua, memiliki tingkat kekekalan waktu tertentu. Namun berlaku dalam waktu yang lama. Jadi gimana sih Bu, kok ada waktu tertentu tapi kok waktunya lama? Maksudnya gini, jadi suatu lembaga sosial itu tidak kekal selama lama-lamanya itu ada. Tapi sebuah lembaga sosial itu atau bisa ada dalam waktu yang lama. Nih, contohnya adalah sekolah. Kembali lagi ya, Bu mencontohkan adalah sekolah ya. Jadi, misal di sekolah, kalian dari SD, SMP, kemudian nanti akan lulus, akan masuk ke SMA, itu kan kekekalannya itu kan nggak selamanya kalian menjadi siswa SD, ya kan? Nggak selamanya kalian jadi siswa SMP, dan tidak selamanya kalian menjadi siswa SMA dan selanjutnya. Nah, tapi kalian SD, SMP, SMA itu kan mempunyai jenjang atau waktu yang lama. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, atau bahkan ada yang SMA-nya akselerasi 2 tahun bisa lulus seperti itu. Jadi dia kekal tapi eh, apa dapat berlangsung dalam waktu yang ada waktu tingkat kekekalannya itu ada masanya gitu loh, nggak selama-lamanya, tapi waktunya lama. Gitu. Oke, yang ketiga, memiliki simbol atau lambang tertentu. Misalnya adalah sekolah. Sekolah pasti kan mempunyai yang namanya simbol atau lambang, atau kalau yang sekolah itu biasanya disebut dengan logo sekolah, yang biasanya ada di bendera sekolah, yang biasanya ada di OSIS, baju OSIS kalian yang apa putih biru. Nah, itu. Jadi lembaga sosial ini harus memiliki simbol atau lambang tertentu. Jadi bisa menandakan, oh tanda ini atau logo ini adalah sekolah A, logo ini adalah sekolah B, dan lain sebagainya. Gitu. Terus yang ketiga, memiliki sarana, prasarana, dan kelengkapan tertentu. Jadi setiap lembaga itu pasti memiliki yang namanya ada sarananya, ada prasarananya, dan beberapa hal yang mendukung. Contohnya, Bu kasih contoh lagi sekolah ya. Di sekolah itu kan ada gedung.
ada bangku, ada meja kursi, ada papan tulis, ada LCD, ada proyektor dan lain sebagainya, dan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya. Misalnya apa? Olahraga, ada bola basket, ada bola voli dan lain sebagainya. Jadi di setiap lembaga itu ada sarana dan prasarana dan kelengkapan yang dapat menunjang sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Oke, itu yang nomor 4. Selanjutnya, yang nomor 5, itu mencerminkan nilai dan norma. Jadi, lembaga sosial itu harus sesuai dengan nilai dan norma. Yang namanya lembaga itu kan formal. Yang namanya sesuatu yang formal di masyarakat, itu harus mencerminkan nilai dan norma. Tidak boleh melenceng dari nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sudah tahu kan nilai itu apa, norma itu apa? Nilai sama norma itu serupa tapi tidak sama. Misalnya, jadi nilai itu setiap daerah itu berbeda. Jadi masih ingat kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu adalah nilai. Itu ya. Jadi nilai dari setiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya di Jawa. Di Jawa ketika kalian berbicara dengan orang yang lebih tua, otomatis akan menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang halus, tutur kata yang pelan. Kalau norma ini secara keseluruhan, secara universal itu sama. Ada kesopanan, ada dan lain sebagainya. Nilai norma-norma itu kan banyak sekali. Oke. Selanjutnya, memiliki tradisi dan aturan mengikat secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi setiap lembaga itu kan formal ya, sekali lagi buat tekankan bahwa lembaga itu adalah lembaga yang formal, berarti harus mempunyai aturan yang jelas. Baik aturannya itu dalam bentuk di sekolah, bentuknya kan tata tertib gitu ya, tata tertib SMP, Al-Azhar 14. Nah itu secara tertulis. Kalau secara tidak tertulis itu apa, Bu? Misal secara tidak tertulis, jadi yang secara tidak tertulis itu berarti yang tidak tertulis di tata tertib. Misal setiap pagi harus salaman kepada guru yang ada di depan gerbang ketika akan masuk ke kelas. Nah itu kan tertulis itu kan tidak ada, tapi itu menjadi aturan secara tidak tertulis. Jadi intinya kalau tertulis ya ada naskahnya, kalau tidak tertulis itu berarti bisa menjadi sebuah kayak contohnya kebiasaan. Ya. Jadi ciri yang keenam dari lembaga sosial itu harus mempunyai aturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Oke, sampai sini dulu tentang ciri-ciri lembaga sosial. Kan ada 6. Ada yang ditanyakan? Bu, boleh nanya nggak, Bu? Ya, boleh silakan. Kalau misalnya ciri-ciri ini itu harus semuanya terpenuhi baru bisa dikatakan lembaga sosial, atau dia salah satunya atau beberapa poin aja, atau gitu, Bu? Oke, jadi gini, analoginya gini. Kan tahu gelas kan? Contohnya gelas ya. Kita analogikan adalah sebuah gelas. Nah, gelas itu ciri-cirinya apa sih? Ciri-ciri dari gelas itu? Gelas itu kan ciri-cirinya kan apa? Berbentuk ya secara umum gelas ya terbuat dari kaca, berbentuk tabu, terbuat dari kaca, terus terdapat bisa dituang gitu loh dalam bentuk wadah gitu kan, tabu dari kaca. Dua ciri itu kan kalau gelas itu tidak
Bung, apakah bisa disebut dengan gelas? Bisa lah. Kalau kotak, Ya, kan oke, sampai sini paham. berarti kalau misalnya 66 yang terpenuhi ini baik gitu ya, Bu. Terus nanti kalau kira kurang Iya, satu gitu kayak istilahnya gimana? Kurang kualitasnya turun gitu, Bu. iya, betul sekali. Kualitasnya turun, intinya itu.